Ada mobil Terano terparkir di jalanan Soekarno-Hatta, Bandung. Karena dirasa mencurigakan, didekati, ternyata di dalamnya ada seorang jasad wanita yang saat langsung dilaporkan ke polisi ada jeratan bekas cekikan wanita tersebut tak bernyawa dihabisi seseorang. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di tahun 2004. Saat itu di pagi hari, warga Bandung menemukan mobil yang terparkir mencurigakan. Saat mobil ditemukan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, pihak warga pun nampak menyelidiki dan ternyata melihat sesosok jasad wanita, langsung warga tersebut pun melaporkan penemuan ini ke Polres terdekat. Tak lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki. Benar saja jasad wanita tersebut terlihat ada cekikan di leher dan korban penganiayaan. Bahkan tak lama jasad wanita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan otopsi. Polisi pun mencari identitas korban hingga karena ada berita beredar, ada satu keluarga yang menelpon pihak kepolisian Bandung. Menurut keluarga tersebut, keluarganya kehilangan seseorang bernama Amanda Devina berusia 22 tahun. Amanda hilang beberapa hari lalu, ciri-cirinya sama, baik dari ciri fisik maupun ciri mobil yang ditemukan saat itu. Keluarga Amanda yang tinggal di Bintaro bahkan sudah lapor polisi dan tak lama setelah ada pemberitaan ini, keluarga Amanda pun langsung datang ke Bandung. Saat diselidiki ternyata di dalam mobil ada surat ancaman untuk ayah Amanda. Mengingat ternyata ayah Amanda sendiri adalah orang penting konsultan di Pertamina. Pihak kepolisian menyelidiki semuanya, interogasi keluarga, teman kerja ayah korban, bahkan teman-teman Amanda di kampusnya. Namun nampaknya tak ada tanda-tanda orang-orang ini ada dicurigai pihak kepolisian. Bahkan setelah pihak kepolisian menyelidiki, pihak kepolisian mencurigai kekasih Amanda sendiri. Kekasih Amanda bernama Ronald Johannes, berusia 28 tahun. Karena ternyata saat dilakukan otopsi, Amanda sendiri tengah hamil 4 bulan saat itu. Sementara setelah dicurigai, pihak kepolisian pun langsung mengamankan Ronald dan menyelidikinya. Di rumah Ronald sendiri ditemukan handphone Amanda dan juga barang bukti yang ada, kunci mobil, bahkan terlihat percakapan Amanda dengan Ronald yang belum terhapus. Akhirnya Ronald sendiri pun tak bisa mengelak dan mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya saat itu Ronald merasa dirinya dipaksa untuk menikahi Amanda yang memang tengah hamil. Bukan tak berniat menikahi, Ronald sendiri mengaku bingung dirinya masih berpikir, namun sering cekcok dengan Amanda hingga hari itu berniat menampar Amanda namun ternyata berujung menghabisi. Ronald menceritakan kronologis kejadian. Saat itu Ronald pun mengajak Amanda bertemu dan mereka bertemu di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Dengan mobil Amanda saat itu Terano Nissan, mereka pun berdua ke rumah Ronald. Di rumah Ronald di kawasan Cimanggis hanya ada Ronald. Saat itu keduanya mengobrol, tak lama mereka pun melakukan hubungan. Usai melakukan hubungan, Amanda pun merengek lagi meminta Ronald menikahi dirinya. Bahkan meminta Ronald langsung terus terang kepada orang tuanya. Ronald yang masih menolak hingga akhirnya Ronald pun dengan Amanda cekcok. Kesal dengan ocehan Amanda, Ronald pun membekap Amanda agar tak bicara. Namun nampaknya Amanda melawan hingga akhirnya mereka berkulat. Ronald dengan penuh tenaga yang kuat mencekik Amanda. Meski sempat Amanda melawan dengan mencakarnya, namun tetap tenaga Ronald lebih besar. Saat itu tanpa disadari Ronald pun membuat Amanda tak bernyawa. Panik saat tahu sang kekasih tak bernyawa, Ronald pun membungkus Amanda dan kembali memasukkannya ke mobil. Berkeliling di jalan dengan mobil Amanda hingga tanpa disadari sudah menuju Bandung. Saat itu Ronald pun menemukan jalan yang sepi di kawasan Soekarno-Hatta, Bandung. Ronald meninggalkan mobil berisi jasad Amanda. Tak lama Ronald pun kembali ke Jakarta dengan bis dari Lewi Panjang. Hingga 2 hari kemudian akhirnya jasad Amanda ditemukan dan pihak kepolisian menyelidiki mengamankan Ronald. Semua nampak kaget dengan pemberitaan ini, tak menyangka kalau pelakunya adalah Ronald. Menurut keluarga dari Amanda, 2 hari lalu Ronald sendiri datang saat Amanda ditemukan. Bahkan Ronald pun mencari saat Amanda hilang. Namun ada kecurigaan dari sahabat-sahabat Amanda. Ronald mengaku kalau dirinya curiga kepada Ajo, mantan pacar Amanda yang mungkin saja menculiknya. Tak ada yang percaya dengan ucapan Ronald hingga mereka cuekin pernyataan Ronald. Amanda dengan Ronald sendiri satu kampus, satu angkatan. Keduanya bahkan dekat dan jadian saat mereka di Bali di acara kampus. Keluarga Amanda pun dikenalkan oleh Amanda ke Ronald di awal tahun 2004. Setuju dan tahu saat Amanda berpacaran dengan Ronald. Bahkan keluarga pun tak menyangka kalau sang anak Amanda dihabisi pacarnya sendiri saat tengah isi
mengandung 4 bulan. Keluarga Amanda pun menyesalkan Ronald menghabisi Amanda padahal tengah berbadan 2. Keluarga Amanda sendiri bersedia merawat apabila memang Ronald tak berniat menikahi sang anak Amanda. Keluarga kehilangan Amanda untuk selama-lamanya, anak yang selalu baik perhatian dan dekat dengan keluarganya. Tak hanya tangisan orang tua Amanda di pemakaman, namun tangisan keluarga dan juga teman-teman kampus Trisakti. Amanda yang punya banyak teman, dikenal ramah, baik, perhatian, bahkan tak ada yang menyangka kalau ternyata Amanda dihabisi pacarnya sendiri, lelaki yang dicintai oleh Amanda. Ronald pun diamankan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya di tahun 2005 divonis hukuman 20 tahun penjara. Sedikit pun tak ada niat untuk menghabisi sang pacar mencintai Amanda. Ronald pun mengaku dirinya menyesal dan meminta maaf kepada orang tua dari Amanda. Hingga kalau Ronald menjalani hukuman, nampaknya 2024 ini Ronald pun sudah keluar. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.